Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat datang di pembelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel bersama saya, Marini Sinaga. Kalian pasti tahu bahwa kita berasal dari satu sel yang disebut dengan zigot. Ini sudah dipelajari pada materi pertumbuhan dan perkembangan ya. Ketika terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk zigot. Zigot merupakan sel tunggal. Kemudian, sel tunggal ini akan membentuk organisme. Lalu bagaimana sel ini menjadi organisme? Ya, benar, melalui pembelahan sel. Memangnya untuk apa sel ini membelah? Yang pertama, untuk pertumbuhan. Yang kedua, untuk perbaikan. Dan yang ketiga, untuk reproduksi. Makhluk hidup dapat berkembang seperti gambar ini. Karena sel-selnya bertambah banyak, semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Perhatikan gambar berikut ini, bahwa bayi ini akan bertumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Itu semua akibat dari pembelahan sel. Kemudian untuk perbaikan, ketika kita terluka, setelah beberapa waktu, bagian tubuh yang terluka akan menutup seperti semula. Pada bagian tersebut sesungguhnya sedang terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan kerusakan jaringan ini terjadi akibat adanya pembelahan sel. Kemudian untuk reproduksi. Makhluk hidup adalah berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Pada makhluk hidup prokariot, sel akan membelah untuk menghasilkan individu baru. Sedangkan pada makhluk hidup eukariot, yang terjadi sel membelah untuk menghasilkan sel gamet untuk fertilisasi. Jadi ada perbedaan ya pada sel prokariotik dan sel eukariotik. Lalu, apa itu pembelahan sel? Belah diri untuk menghasilkan anakan yang baru. Pembelahan sel terbagi menjadi 3. Yang pertama, amitosis. Yang kedua, mitosis. Dan yang ketiga, meiosis. Kita lihat perbedaannya ya. Amitosis merupakan pembelahan langsung tanpa tahap-tahap pembelahan. Mitosis, pembelahan pada sel tubuh yang berlangsung sekali dan menghasilkan 2 sel anak. Sedangkan meiosis, pembelahan pada sel gamet yang berlangsung 2 kali dan menghasilkan 4 sel anak. Kita perhatikan proses amitosis. Amitosis sering juga disebut sebagai pembelahan biner yang terjadi pada prokariotik. Sel bakteri akan membelah secara langsung tanpa tahap-tahap pembelahan sel dan menghasilkan 2 sel anak. Kemudian pembelahan mitosis. Mitosis terjadi pada sel tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan meiosis yang pertama adalah propase, di mana DNA mulai dikemas dan dipaket menjadi kromosom. Kromosom mulai tampak lebih pendek serta menebal. Sentrior membelah dan masing-masing bergerak ke kutub yang berlawanan.
Selanjutnya terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini terhubung dari kutub ke kutub. Pada tahap profase akhir, masing-masing kromosom terlihat terdiri dari 2 kromatid yang terikat pada sentromer. Tahap yang kedua adalah tahap metafase di mana kromosom terletak di bidang ekuator. Yang ketiga, tahap anafase, sentromer yang mengikat kromatid membelah bersamaan, benang memendek, kemudian menarik kromatid menjadi 2 bagian kedua kutub yang berlawanan. Kemudian, tahap yang terakhir adalah tahap telopase, di mana kromatid telah disebut sebagai kromosom. Kemudian kromosom membentuk benang-benang kromatin. Telopase diakhiri terjadi pembelahan sitoplasma dengan proses yang disebut sitokinesis. Selanjutnya, mari kita lihat pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis dibagi menjadi 2, yaitu meiosis yang pertama dan meiosis yang kedua. Proses pembelahan meiosis diawali dengan di mana DNA dikemas ke dalam kromosom sehingga lebih pendek dan memadat. Kemudian terjadi profase yang pertama. Sentrosom membelah menjadi 2, kemudian bergerak menuju kutub yang berlawanan. Tiap kromosom melakukan penggandaan dan replikasi menjadi 2 kromatid dengan sentromer yang masih tetap menyatu dan belum membelah. Kromosom homolog terlihat saling menjauh. Terjadi perlekatan berbentuk X pada suatu tempat tertentu di kromosom yang disebut kiasma. Selanjutnya, terbentuk benang-benang spindel dari pergerakan 2 sentriol hasil pembelahan ke arah kutub yang berlawanan. Tahap yang kedua adalah metafase yang pertama. Tetrad kromosom berada pada bidang ekuator. Kemudian tahap yang ketiga, anafase yang pertama. Tiap kromosom homolog masing-masing mulai ditarik oleh benang spindel menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan arah. Selanjutnya, tahap telopase yang pertama dan sitokinesis. Tiap kromosom homolog kini telah mencapai kutub pembelahan dan terbentuk sekat. Dan terbentuk 2 sel anak. Meiosis yang kedua tetap sama seperti meiosis yang pertama, di mana dimulai dari profase kedua, kemudian metafase kedua, kemudian anafase yang kedua, dan telopase yang kedua. Hanya saja, ini merupakan pembelahan yang kedua, sehingga terakhir akan dihasilkan 4 sel anak. Sekian pembahasan kita mengenai pembelahan sel. Sampai jumpa.